channel aku, Hilda. Di video kali ini aku bakalan share ke kalian tips supaya cepat mengerjakan skripsi selama 4 bulan. Jadi buat kalian yang sekarang lagi ada di semester 6 atau yang sekarang lagi ada di semester 7 dan sekarang kalian lagi ngerjain skripsi atau mungkin baru nyusun proposal makalah skripsi, nah kalian wajib banget untuk nonton video ini. Nah jadi tips yang bakalan aku share ke kalian ini tuh bener-bener no clickbait ya teman-teman, asal kalian mau untuk mencoba step by stepnya. Nih jadi awal aku ngerjain skripsi itu kalau nggak salah di bulan Oktober. Nah disitu udah mulai tuh disuruh sama dosen pembimbing disuruh sama dosen untuk nentuin tuh mau milih dosen pembimbing yang kayak gimana. Nah disitu udah mulai dikasih tuh nama-nama dosen pembimbing, terus habis itu kita mulai dibagi per grup gitu ya. Nah karena sekarang itu skripsinya semuanya by online gitu ya, jadi bimbingannya pun semuanya menggunakan online gitu kan. Di situ aku sempat belum kepikiran kalau misalkan nanti bimbingan itu kayak gimana ya kalau misalkan online gitu kan, harus kayak gimana, kira-kira pakai Zoom atau pakai Google Meet atau gimana. Nah kebetulan ya teman-teman, di situ aku dapat dua dosen pembimbing aku dapat dua, dan alhamdulillah semuanya tuh kakak tingkat tuh katanya baik-baik gitu, asal kamu rajin-rajin aja Hil katanya gitu. Mau gak mau ya aku percaya dong. Nah terus kemudian pas waktu kerjaan skripsi ini, selama ngerjain skripsi ini teman-teman, aku udah sempat liburan sebanyak 2 kali ya. Emang gak banyak sih, cuman kayak alhamdulillah aja masih bisa nyempetin waktu buat refreshing biar gak terlalu enak mikirin skripsi. Nah jadi pas waktu bulan November itu tuh aku udah nargetin, misalkan aku udah selesai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan itu tuh udah gak ada revisi lagi. Jadi setelah aku liburan itu udah bisa masuk ke bab 4 atau mungkin membuat pertanyaan dan juga kuesioner. Tips dari aku yang pertama adalah berdoa supaya kalian dipertemukan dosen yang baik. Nah sebenarnya dosen pembimbing ini adalah faktor utama supaya skripsi kamu ini bisa cepat selesai atau tidak. Tapi kembali lagi sama diri kita masing-masing. Kalau misalkan diri kita perlu energi dan semangat buat ngerjain skripsi, nah dosen pembimbing itu bisa mengimbanginya. Tapi kalau misalkan kita lagi udah males-malesan, nah dosen pembimbing juga pasti bakalan males nyariin kamu, karena yang butuh dosen pembimbing itu bukan beliau tapi kamu gitu. Ada yang seperti itu. Nah buat teman-teman nih yang baru mau ngerjain skripsi ya, berdoa aja semoga kalian dapat pembimbing yang baik. Nah kalau misalkan kalian dapat dosen pembimbing yang cuek banget nih orangnya, nih saran aku coba kamu rajin chat beliau melalui WhatsApp. Terus memang kalau nggak dibalas, coba email. Terus kemudian gimana kalau bimbingan langsung, misalkan datang ke rumahnya kalau misalkan diizinkan, dan kalian juga bisa mendatangi kantornya kalau misalkan beliau ada di kantor mungkin ya. Dan buat teman-teman yang misalkan lagi pandemi atau bagaimana, kalian bisa menggunakan via online kayak aku ini bener-bener bimbingannya semuanya tuh full online teman-teman, karena memang terpaut jarak yang cukup jauh juga. Jadi dosen pembimbing mengambil jalan tengahnya, yaitu bimbingan skripsi secara online. Nah sebenarnya dosen pembimbing itu juga memberikan layanan untuk bimbingan skripsi secara offline teman-teman, tapi di sini kalian harus benar-benar mengambil kesempatan itu. Karena kenapa? Karena banyak sekali mahasiswa yang ingin bimbingan offline. Mungkin ada kriteria-kriteria mahasiswa yang
ingin bertatapan langsung atau mungkin kurang jelas kalau misalkan bimbingan secara online dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kalian harus memaksimalkan waktu yang kalian miliki dan berbaik hatilah gitu ya sama dosen pembimbing, si saran aku gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah niat dan juga target yang jelas. Kalau misalkan kamu udah dapet nih dosen pembimbingnya dan alhamdulillah ya kata kakak tingkat dapetnya yang baik-baik, di situ aku langsung bikin target plan yang jelas. Misalkan waktu itu aku sempat targetin di bulan November itu udah selesai ya, udah sampai bab 3 dan ternyata di pertengahan November itu tuh awalnya udah selesai, tapi karena ada revisi lagi dan akhirnya harus aku kejar revisinya karena aku di bulan Desember itu ada agenda ke Malang. Nah jadi aku harus benar-benar ngebut tuh gimana caranya ya skripsi aku di bulan November itu udah clear. Jadi masuk bulan Januari 2021 itu aku udah bisa progres lanjut ke bab 4 karena ini teman-teman dosen pembimbing itu tidak memberikan jadwal gitu ya kepada kalian. Kalau misalkan kalian pengen skripsi kalian cepat ya kalian targetin diri kalian sendiri gitu. Skripsi itu beda sama tugas kuliah. Kalau tugas kuliah itu diberikan jadwal pengumpulannya sama dosen gitu ya, harus skripsi dikumpulin gitu. Nah tapi kalau skripsi ini beda, kita yang nentuin kapan kita mau selesai. Jadi mau gak mau kalian harus patuh sama aturan yang telah kalian tulis sendiri ya. Selanjutnya adalah membuat deadline dan mematuhinya, karena biasanya yang membuat atau musuh kita gitu ya, musuh terbesar kita adalah rasa malas yang ada pada diri kita sendiri. Itu tuh bener aku suka kadang suka aduh males banget, capek, enggak gitu. Akhirnya aku create waktu untuk holiday sama teman aku. Itu aku bener harus selesai bab 3. Waktu udah mau deadline pengumpulan sidang, maksudnya pengumpulan tugas skripsi kalian, nah di situ kalian buru-buru dosen pembimbing kalian. Nah di situ tuh dosen pembimbing bakalan ghostingin kalian bakal jadi ya. Nah yang selanjutnya adalah rajin bimbingan sama dosen pembimbing. Nah di sini waktu itu aku dikasih kesempatan ya sama dosen pembimbing itu satu minggu itu 1 kali. Nah tapi di sini yang aku sesali gitu ya, semoga pelajaran ini bisa diambil sama teman-teman yang setelah ngerjain skripsi. Hal yang paling aku sesali saat ngerjain skripsi adalah setelah aku liburan, ternyata di situ aku males banget ngerjain skripsi selama kurang lebih 1 bulan. Jadi karena aku refreshingnya 2 kali ya, jadi total 2 bulan lah aku komit sama skripsi ya. Di minggu keempat itu aku udah mulai tuh nge-recharge lagi, ngebenerin lagi dan mempersiapkan hari Senin aku harus bimbingan ke dosen, kira-kira aku harus bawa apa. Dan pas waktu awal-awal aku bimbingan tuh aku sempat pokoknya seminggu sekali itu harus bimbingan gitu ya. Apapun hasilnya yang udah aku kerjain selama 1 minggu ini dari revisian itu gak ngerti, pokoknya udah gak ngerti gimana, pokoknya setidaknya ya 1 minggu sekali itu aku absen muka ke dosen. Jadi biar kita tuh gak terlalu hilang terlalu lama dan juga biar dosen itu gak terlalu mencari-cari kalian tuh kemana gitu. Dan tips yang selanjutnya ini adalah setelah kalian belajar mati-matian gitu ya, malam-malam kalian masih nyala lampu kamarnya buat ngerjain skripsi, revisian, nyari jurnal, terus kemudian benerin daftar pustaka, buat inget yang mungkin kalian kurang paham gitu ya. Kalian masih cari info-infonya gitu kan, karena kekurang pahaman itu gitu ya. Nah setelah kalian belajar mati-matian tuh terus maksimalin sama dosen ini, sama standar,
kemudian ke dosen malah ini ada masalah revisi lagi gitu ya, bab 2 dari lagi, tambah jurnal referensinya dan lain sebagainya. Dan disitu aku sempet ngerasain guys, karena mahasiswa jadi kayak langsung direvisi dan langsung diberikan ke dosen pembimbing. Jadi waktu itu aku dapet keringanan karena dosen pembimbing itu baik banget ya, baik banget. Jadi waktu itu aku sempet ngejar buat selesai daftar sidang itu tanggal 15 Februari. Jadi di tanggal 9 dari tanggal 7 sampai tanggal 14 itu aku bener-bener ngejar banget salah satu dosen itu. Kan dosen aku ada dua. Daftar sidang di tanggal 24 sebelum tanggal 24 jadi aku 19